Ibu tahu nggak? Sekarang aku baru ngerti hari ini. Semenjak aku upload di TikTok ya, itu aku banyak lihat firman-firman dari hamba Tuhan, dari apa tuh, orang kulit hitam, dan itu tuh tepat seperti yang hari ini aku lagi alami. Cuman hari ini aku tuh udah gak mau dengar semua teori, apa ya, bahkan yang khotbah hamba Tuhan, apostel itu pun itu seperti sudah lalu dan udah lewat, dan aku udah gak mau dengar. Aku pengen yang baru gitu. Pas hari ini aku baru ngerti kenapa, pas aku ngeliat apa tuh khotbahnya Apostel Sleman. Tuhan terima kasih karena aku gak pernah berdiri mimbar dan tidak pernah mewujudkan impianku. Aku melayani aku berdiri di mimbar itu waktu di GPDI, dari kecil sampai apa tuh aku masuk SMA gitu ya. Karena waktu pasti SMA pecah, aku pengen ke Mawar Saron, tapi sama Tuhan ditutup jalannya, dibawanya ke Tiberias. Padahal aku paling anti sama Tiberias karena terkenal sesat gitu kan, bahkan gembala itu sesat gitu kan, yang di GPDI juga makin terus ke sesat. Tapi Tuhan malah bawa aku ke Tiberias hari itu, dan ternyata tuh gak sesat gitu ya. Dan terakhir aku berdiri di mimbar itu tuh di Tiberias sama apa tuh mission trip yang Tuhan suruh gitu ya. Selebihnya itu Tuhan bawa masuk itu penyambung lidah ya, ditolak sana sini ke Ibu AG, JDN segala macam, dan sampai akhirnya ya seperti ini gitu. Dan waktu itu waktu berdiri setiap kali mau masuk Wondercast, setiap kali mau masuk layar mimbar itu selalu jalan tertutup. Dan setiap kali Tuhan mulai bawa gitu ya, contoh setiap kali nyembah gitu, banyak orang ngalamin terobosan power gitu ya. Bahkan pendoa yang tadinya tuh nolak, anti, pengen jadi mentor gitu. Cuman gak mau. Kenapa? Karena itu bukan setiap perkataan firman yang masuk, kayak walaupun itu cuma selintas kayak Catherine Kuhlman, Apostel Sleman, itu tuh bukan kita, itu pribadi Holy Spirit. Apa tuh, jadi setiap orang itu bisa belajar, setiap orang itu bisa mengalami apa yang Ayah alami, walaupun mungkin itu tidak terlihat dan tidak spektakuler seperti Benny Hinn, Ibu Iin, semua yang hamba Tuhan besar mimbar. Tapi setiap kali mulut Ayah nyembah Tuhan itu power itu ngalir gitu ya. Bahkan yang paling sayangkan itu Ayu Iji, padahal itu waktu pas dipegang tangan itu dia sampai guncang-guncang Ibu. gara-gara aku ngomong gini, Tuhan ini buat anak ini nih ya, Roh Kudus ngalamin power. Ayu ini sebenarnya panggil sama Tuhan ya, tapi dia tuh gak nurut Ibu. Anehnya setiap kali ada sesuatu, Ayu tuh pasti yang selalu pasang itu Ayu. Lina temen Ayu itu justru malah tuh selalu gak pernah dapat gitu ya, tapi dapat sesuatu dia. Cuma sayang hari itu dia kalah kena spirit yang ada di JDN, spirit CKI yang bau kelenteng itu jadi nolak juga kan. Pokoknya orang-orang yang kena spirit pasti nolak. Sekarang aku baru ngerti, Bu, kenapa Tuhan terus waktu mau masuk Wondercast juga semua ditutup. Sekarang aku baru ngerti, karena Tuhan tahu my desire itu tuh, aku tuh sangat merindu, aku sangat suka love yang mau tuh pribadi Holy Spirit
situ aku ngalamin di situ, dan mulai tersingkap itu semua tuh daging, dan semua khotbah-khotbahan hamba itu daging, dan respon setiap hamba Tuhan yang hamba Tuhan ajari itu daging, ternyata itu daging gitu. Karena Holy Spirit itu ternyata dia pribadi yang begitu so silent, soft. Dia tidak akan pernah berkata apapun dan tidak akan pernah bertindak apapun kalau dia begitu soft dalam setiap keadaan, dan pokoknya selesai aja gitu. Jadi di situ aku mulai bisa pribadi Holy Spirit itu begitu dahsyat, dunia Tuhan itu ternyata seperti, dan itu ternyata daging, dan gereja semua ternyata itu daging. Itu adalah impian desire mereka yang Tuhan berikan karena mereka maksa. Sama seperti kayak zaman Musa memberi surat perceraian karena mereka maksa, tapi bukan sebenarnya Tuhan izinkan perceraian gitu. Dan sekarang aku baru ngerti, dan aku bersyukur banget ya, karena Tuhan gak pernah memberikan apa yang aku minta. Sekarang aku ngerti, belenggu apa yang gereja kerja itu sia-sia. Kenapa? Semua belenggu ikatan itu hanya bisa lepas waktu pribadi orangnya itu menyembah sendiri di hadapan Tuhan, berhari-hari menyembah sama Tuhan, nyanyi. Berhari-hari di sini bukan berarti gak kerja gitu. Berhari-hari di sini mungkin mereka kerja, tapi pulang kerja mereka habiskan waktu mereka untuk pribadi Holy Spirit. Itu buah di roh, dimana tuh dalam nama Tuhan sedang berlepas, dimana di roh itu kita bergaul sama Holy Spirit, yang akhirnya kita akan bisa melepas semua pekerjaan itu, berani diam sama Tuhan. Nah, pantas gereja hidup di dalam kutuk. Jadi kutuk hanya bisa lepas one by one, makan habisnya Roh Kudus. Sejauh mana kutuk itu cuma bisa lepas waktu engkau menyembah secara pribadi, secara personal, dan engkau mengalami pribadi Holy Spirit. Waktu engkau mengalami pribadi Holy Spirit, di sini itu akan bisa membedain perasaan manusia, perasaan kita dan iblis, dan semua kehendak kita dari muka Tuhan. Dan waktu terus digarami dalam pribadi Holy Spirit, maka sesuatu yang tadi paling kita cinta, kita inginkan, itu bisa kita tolak, dan itu bisa kita gak mau begitu rupa tadi. Kita bisa begitu mencintai itu semua, kita bisa begitu mencintai dunia pelayan semuanya itu, kita bisa mencintai apapun, tapi itu betul-betul bisa hilang lenyap dan hanya ingin Holy Spirit. Jadi obat dari segala sesuatu adalah menyembah Tuhan secara pribadi. Sekalipun kau gak mau menyembah saja, mengalir aja, mulutmu buka saja, lama-lama dia datang. Atau kau diam. Seringkali waktu seringkali hanya metik gitar, gak tahu hati itu seperti apa, tapi tahu hadirat Tuhan mulai bisa naik, atau just keep silent, atau baca Alkitab. Tapi apapun itu perkataan apostol Sleman itu tuh kena banget. Daripada kamu bodoh menghabiskan aktivitasmu di dunia, lebih baik kamu menghabiskan aktivitasmu yang begitu bodoh di hadapan Tuhan. Setidaknya di hadapan Tuhan itu akan selalu menghasilkan buah, sekalipun hanya keep silent. Tapi waktu engkau hanya menyembah dalam hati, begitu rindu dan haus, itu hadirat Tuhan akan mengubah hidupmu. Jadi obat dari segala sesuatu, obat dari belenggu, kepahitan, semuanya. Belenggu itu cuma bisa lepas waktu engkau mencari, waktu engkau diam digarami pribadi Holy Spirit. Karena belenggu adalah keinginanmu yang begitu besar. Ikatan yang bertumbuh itu menjadi belenggu, dan itu cuma bisa lepas waktu engkau merasakan indahnya pribadi Holy Spirit, dan ternyata itu lebih dari apa yang kau inginkan, baru itu engkau bisa lepas. Dan apa yang gereja lakukan itu sia-sia, gak ada guna. Sekalipun lepas, itu akan masuk lagi, karena hati orang itu kosong dan tidak mengalami pribadi Holy Spirit. Mereka akan tetap cari apa yang membuat mereka itu tuh untuk mengisi kekosongan dan cinta yang mereka mau. Jadi alangkah bodohnya gereja-gereja ini. Contoh ya, waktu Jumat Agung, semua pada bangga dengan Guntur. Bodoh banget. Aku tuh bingung ya. Contoh kayak Pak Joel, tanda-tanda seperti itu tuh mereka tuh anggap itu dari Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu serangan. Itu tuh roh-roh penyembahan sekitar. Ibu
hujan guntur. Waktu aku nyembah di Tiberias sebelum aku pulang ya, itu cerah, tidak ada guntur sama sekali. Karena posisinya naik di hadapan Tuhan. Karena itu adalah spirit-spirit. Nah, gereja di bego-bego yang mereka anggap itu Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan mengingini melampaui apa yang kau, jangan mengingini sesuatu yang apa ya, jangan mengingini yang orang mau gitu loh, yang ada di Alkitab segala macam, yang apa tuh itu diduplikat waktu Yesus makin apa tuh, terus lagi di daerah mana gitu ya, setiap tahun itu hujan es sama guntur. Itu semua tuh lambang dari kutub murka Tuhan turun gitu kan. Dan itu hamba Tuhan, bahkan nabi pun itu bodoh sekali. Nah, waktu kita tidak mengenal pribadi Holy Spirit, hanya bergantung pada tanda-tanda langit, maka firman Tuhan bilang, Roh Kudus bilang di Bible, jangan berdasarkan pada kondisi langit, tapi pada Holy Spirit. Waktu kita digarami secara personal, menyembah setiap hari pribadi sama Tuhan, itu kita digarami terus ada dalam di Holy Spirit. Sinimu gak ngerti, dagingmu gak ngerti, jiwamu gak ngerti, semuanya gak ngerti, tapi roh itu tidak akan pernah bisa bohong. Kakimu tiba-tiba bisa melangkah ke situ, mulutmu bisa tiba-tiba bahasa roh, mulutmu bisa tiba nyanyi, tanganmu atau bisa melakukan sesuatu. Roh itu tidak bisa dibohongin waktu Roh Kudus bekerja, dan itu tidak akan membuat engkau masuk dalam jurang, tidak akan pernah salah. Itu yang ngebedain hidup aja dengan pribadi orang-orang lain. Makanya kenapa dunia membenci kita, karena di dalam mereka ada kegelapan. Kenapa gereja menjadi lawan dari orang-orang kudus, orang-orang yang penuh dengan Holy Spirit? Karena mereka kegelapan. Apa yang mereka ajarin itu adalah kutuk. Itu adalah kutuk yang Ibu Age itu benar. Kenapa? Gereja Ibu Age ngebangun gereja itu bukan dari Anda Tata. Jadi nyembah hanya membutuhkan Holy Spirit. Yang dibutuhkan umat itu cuma berjumpa Roh Kudus. Berjumpa Roh Kudus. Gak perlu bersesi-sesi, hanya just flow with Holy Spirit. Itu akan mengubah suatu generasi, wajah generasi. Itu akan membuat suatu bangsa mengenal pribadi Holy Spirit. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal pribadi Holy Spirit kalau pemimpinnya juga tidak mengenal dia? Bagaimana mungkin seseorang bisa percaya sedangkan pemimpin tidak percaya? Dan pemimpinnya pun hidup dalam kutuk. Jadi gereja ada di bawah kutuk. Gereja ada dalam kegelapan. Gereja. Sampai aku tuh aku setiap kali Tuhan bawa upgrade, itu pasti aku selalu bosan, dan aku tidak sampai, bahkan sesuatu yang begitu keren banget kan, kalau nabi-nabi apostel Nigeria, Afrika itu hebat banget ya. Itu sampai kejadian di zaman Musa, Yosua itu sampai terjadi gitu ya. Mereka menganggap orang pribadi Holy Spirit itu seperti itu, padahal enggak. Kenapa? Setiap kita pun bisa mengalami, tergantung surah engkau percaya gitu. Tapi dibutuhkan enggak? Kalau enggak ya udah, dalam nama Tuhan cabut lepas. Jadi jadi mengalirlah Bu sama Holy Spirit. Lepas semua apa yang Ibu selama ini pegang, lembaga-lembaga apapun. Karena engkau itu akan cuma capek dibuat pusing, muter-muter, itu disebut muter-muter padang gurun. Sedangkan umurmu tuh sudah bertambah, dan Tuhan ingin membawa engkau tuh rest, mengalami pribadi Holy Spirit more gitu. Kadang ada masa di mana kita tuh penolakan itu adalah untuk menutup semua jalan, untuk jalan-jalan yang membuat kita itu tidak bisa sampai masuk ke apa yang selama ini kita rinduin. Jadi ternyata apa yang kita mau selama ini, Tuhan itu lebih tahu. Sebenarnya bukan itu yang kita mau, itu adalah keinginan kehendak iblis dalam kita, di mana kita dikuasainya. Itu adalah mimpi pelayanan yang iblis buat untuk kita tidak sampai kepada apa yang kita rinduin. Karena semakin kita banyak aktivitas, semakin populer, itu akan membuat kita kehilangan semua tentang yang roh. Karena dunia itu jelas. Jadi aku jadi baru ngerti pas tadi aku ngelihat, pas aku lagi ngupload,
aku berdoa untuk setiap mereka yang mendengar dan ngikutin, karena orang-orang ini kan mereka tidak ngerti gitu ya, apalagi dalam bahasa roh mereka nggak ngerti. Tapi waktu mereka mengikuti siapapun itu, entah dari jenis apapun, waktu mereka mengikuti, mereka akan berjumpa dengan pribadi Holy Spirit gitu, pribadi Holy Spirit. Nah, apa tuh, biasanya aku begitu exciting dengan firman-firman itu, tapi hari ini kan Tuhan, aku tuh udah gak pengen dengar kupingku tuh udah gak suka teori, maunya Yesus aja langsung gitu. Jadi ini masamu dengan Holy Spirit. Apa tuh, Tuhan tuh sekarang bekerja dalam dunianya dia. Semua yang selama yang jasmani itu nggak keluar dari hidupmu, matamu itu masih tetap melihat itu pelayanan, itu doling, ini itu nggak bisa. Karena dunia Holy Spirit itu tuh dunianya tuh udah beda. Holy Spirit itu beda banget. Dan ini masamu, Bu. Masa kita itu adalah di roh. Masa kita tuh di roh. Dan yang kenal kita adalah orang-orang yang di roh. Di roh mereka kenal semua. Tuhan tuh ngomong gini, nak, engkau tuh terkenal di roh. Walaupun di jasmani engkau tidak dikenal, tapi orang di seluruh dunia itu mengenalmu. Jadi yang mengenalmu itu pribadi Holy Spirit. Di roh engkau perlu bergerak di seluruh dunia bersama dengan Roh Kudus, penjaga atas seluruh dunia. Jadi lepas semua yang jasmani, karena dampaknya itu tuh aku sampai ngomong gini, selama mataku masih hidup tuh, selama aku masih hidup di bumi, seluruh dunia harus dalam pribadi Holy Spirit. Sekalipun secara jasmani tanganku tidak mengerjakannya, tapi Roh Kudus itu mengubah semuanya. Jadi Holy Spirit Yesus Kristus tidak hasik lima orang hasik lima ini seperti suatu delicious food. Jadi ini tuh masamu dengan Holy Spirit, dalam dunia Holy Spirit. Sudah tidak usah pusingkan yang lain. Tuhan bilang itu adalah kegelapan, itu daging, Bu. Ternyata, Bu, ya ampun, pas aku lepas itu semua, kalau orang gak menusukmu, kalau orang gak menolakmu, kalau gereja gak menolakmu, engkau akan tetap memegang orang yang penuh kutuk dan ikatan itu. Dan waktu engkau terus memegang itu, kutuk itu terus mengikutin. Makanya kenapa orang menusuk dan menolakmu, supaya Tuhan memutuskan semua kutuk itu, orang-orang yang isinya, yang tempat mereka adalah kegelapan, yang mereka menolak pribadi Holy Spirit, itu lepas dari hidupmu, dan hanya ada blessing dengan orang, dengan pribadi Holy Spirit dan dunia Holy Spirit, di mana seharusnya kita tinggal kekekalan dalam dunia ini. Sebelum engkau menghembuskan nafas terakhir, posisimu ada di kekekalan. Ibu tahu, bahkan aku melepas semua mata pencaharianku dan I'm not worried. Aku tidak just flow in worship, tapi anehnya itu begitu soft, lembut, dan itu ada satu titik di mana seluruh kehendak manusiamu habis, dan kau sama sekali tidak ada kekhawatiran. Itu hanya ada peace, Holy Spirit, cuma ada damai sejahtera. Sesuatu yang itu tidak ada di dalam dunia, kamu gak bisa alamin itu benar. Sejahtera yang kutinggalkan padamu itu beda. Aku seperti hidup ada di apa begitu, itu seperti apa ya, gak bisa dikatakan, Bu. Just peace, just happy, cuma ada bahagia dan peace. Dan this is your time with the Holy Spirit. This is your word with God. Ini isuhu the holiness era, ini masa dibenamkan dalam Holy Spirit. Bukan tentang miracle, but sesuatu yang diubah